Oke, selamat siang para sedulur YouTube saya dimanapun berada. Bertemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Seperti biasa di siang hari ini saya pengen ngajak para sedulur YouTube saya ngobrol masih seputaran tentang ternak ikan cupang ya teman-teman. Jadi sekarang kita akan ngobrol review lagi tentang menentukan jenis kelamin ya, membedakan jenis kelamin ikan cupang berdasarkan ciri fisiknya. Mungkin buat teman-teman yang pemula agak-agak ada yang mungkin masih bingung untuk menentukan kalau lihat cupang tuh dari ciri fisiknya udah bisa belum sih bedain yang laki atau betinanya gitu kan. Nah, kita sekarang akan ngobrol sedikit tentang cara membedakan jenis kelamin ikan cupang berdasarkan ciri fisiknya ya. Jadi kita lihat ciri fisiknya. Oke, yang pertama teman-teman, ini sebagian besar sebagian betina ya, sebagian laki. Nah, kalau yang laki itu cenderung kalau kita lihat nih dari atas ya, dari atas ini betina semua tuh. Kalau betina itu, kalau dilihat dari atas, susah. Betina nih, betina itu cenderung dia tubuhnya itu pendek dan bulat ya teman-teman, pendek dan bulat. Nah, sekarang gimana kalau yang laki? Yang laki nih kayak ini nih. Nah, dia cenderung panjang dan lebih ramping. Kalau dari atas tuh ketara ramping. Tuh. Jadi kalau betina dia pendek dan agak membulat ya. Ini laki nih, dari atas kita lihatnya tuh. Ini laki ya. Ini betina kan, tuh. Pendek dan bulat lembut itunya. Itu satu. Jadi kalau kita lihat cupang, kita lihat dari atas tuh menentukan jantan betinanya. Jadi kalau yang jantan akan memanjang ya dan ramping. Memanjang dan ramping, kalau yang betina dia mendek bulat. Oke, satu itu. Terus kita lihat lagi ada membran ya, membran di insang ikan tuh, di bawah insang itu ada namanya pita atau dasi ikan cupang. Ini kita lihat. Nah, dasinya panjang kalau yang laki ya. Tuh, dasinya panjang nih. Diingkupin sama yang anunya. Nih, ada dasinya itu ya. Membran operkular. Nah, ini. Dasi cupang atau membran operkular yang dia melindungi selaput insangnya ya. Jantan nih panjang kan ini. Ini kalau yang betina dia pendek ya teman-teman. Dasinya pendek. Ini betina nih, avatar nih. Dasinya pendek, ada dasinya juga, cuman pendek. Kalau yang jantan panjang dasinya. Ini cuman pas waktu diingkupin sih. Ya kalau pas megar dia panjang dasi ikan cupangnya. Dasinya panjang ya. Kalau yang betina dasinya nggak ada ini sebagian. Ini malah nggak ada dasinya. Tuh, ada ya. Kalau yang jantan ada dasinya di bawah. Ini nggak pas wayah, nggak pas dipegarin tuh di bawah tuh dasinya. Dasi cupang. Nah, itu salah satunya ya teman-teman. Dia punya dasi ya. Kalau itu dasi cupang. Membran operkular yaitu membran yang melindungi insang ikan cupang ya. Jadi kalau yang membran operkularnya itu keluar selaput yang memanjang yang sering disebut namanya dasi ikan cupang. Nah, ini yang laki nih teman-teman, nih laki. Dasinya panjang tuh merah. Ini halpun. Dasinya panjang nih betina. Dasinya malah nggak ada tuh ya. Dasinya ada pendek kalaupun ada. Itu yang kedua. Terus yang paling ketara adalah ini ya teman-teman. Ada membran ovular. Membran ovular itu di bagian perut ya teman-teman. Nih.
titik white spot, titik putih di antara insang. Ya agak susah ini ya. Ini antara insang. Antara insang sama duburnya ikan cupang. Dia kalau yang betina itu membran operkularnya yang fungsinya untuk ngasilin sel telur itu warnanya putih ya, kadang bentuk nih kita lihat deh. Nah, teman-teman. Nah, ini ada titik putih atau white spot. Tuh. Antara insang sama dubur dia warnanya putih tuh. Tuh. Ini. Lihat lagi. Nih di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah antara insang dan duburnya. Titiknya putih. Kalau yang jantan kayak ini nggak ada tuh. Nggak ada. Kalau yang ini, yang betina biasanya dia nanti belenduk besar, sering besar kalau udah keisi telur. Ya, kalau udah keisi telur besar. Ada namanya apa? Membran ovale ya. Jadi tempat untuk menghasilkan, kalau di cupang tuh menghasilkan sel telur. Nah itu salah satunya itu. Terus satu lagi, kalau jantan ini biasanya warnanya lebih terang biasanya ya, lebih terang dan tajam ya. Ini tajam warnanya. Kalau betina kurang tajam, walaupun ada beberapa. Ini betina avatar. Ini tebel warnanya, cuma nggak bisa jadi patokan ya, nggak bisa jadi patokan mati. Intinya tadi ada beberapa ya. Satu tadi kalau dilihat dari atas, yang jantan tuh posturnya akan panjang dan ramping. Nah, kalau betina itu bulat, kalau dilihat dari atas bulat, terus dia itu pendek ya, agak pendek dan bulat. Tuh, terus apalagi tadi ada dasi ikan cupang ya, atau membran operkular. Membran operkular tuh nih ada selaput yang melindungi insang ikan cupang ya. Di deket insang tuh manjang dasi ikan cupang. Kalau betina itu nggak keluar ya, membran operkularnya nggak keluar dia, ini nggak keluar, dasinya nggak keluar. Kalau yang jantan keluar ya dasinya. Terus apalagi tadi white spot ya, white spot membran ovale. Membran ovale itu ini titik putih, warnanya putih antara dubur dan insang ikan cupang. Kalau yang betina dia akan nanti besar, warnanya putih. Nih betina, itu betina, ini jantan, betina. Oke, itu ya, ada beberapa. Terus apalagi? Kalau yang jantan bentuk gelembung ya rata-rata. Betina juga bentuk gelembung, cuman dikit. Karena dia ikan labirin ya, ikan yang bisa bertahan di air yang sedikit. Dia bisa ngambil udaranya dari permukaan air, jadi nggak perlu permukaan, nggak perlu volume airnya juga banyak. Karena dia jenisnya labirin, dia bisa ngambil udara dari permukaan air, jadi dia bisa bertahan hidup ya di ini. Nah intinya kalau yang jantan itu bentuk gelembung ketika posisi dia itu ini ya, mau mijah ya, dapat betina yang udah siap kawin, jantannya biasanya nanti akan bentuk gelembung untuk naruh telur, biasanya untuk naruh telur. Ketika habis kawin kan telurnya pada jatuh tuh, diambilin, dikumpulin sama jantannya di gelembung. Tapi yang betinanya juga kadang bikin gelembung udara, cuman dikit ya, kebanyakan jantan. Terus salah satunya juga jantan itu untuk nandai daerah kekuasaannya mungkin ya. Pokoknya intinya kalau yang jantan bentuk gelembung. Kalau betina sih jarang bentuk gelembung ya. Banyakan ya, itu juga terjadinya kalau jantan bentuk gelembung tuh pada waktu mau kita kawin atau mau kita pijain gitu. Oke, itu aja yang mungkin teman-teman. Terus satu lagi nih lihat nih teman-teman, kalau yang jantan tuh rata-rata sirip sama ekornya ini lebar ya, sirip sama ekornya lebar tuh. Nah kalau ini kan betina nih, siripnya sama ekornya itu kecil ya, kecil. Untuk jenis-jenis tertentu mungkin nanti nih betina tuh, dia sirip sama ekornya itu kecil.
Yang jantan dia rata-rata lebih lebar. Tapi perbandingannya sama satu sejenisnya ya teman-teman. Halfmoon nanti dibandingin sama yang lain, halfmoon sama halfmoon. Yang jantan pasti lebih lebar ininya. Ini yang betina-betina sirip sama itunya lebih ini ya, lebih kecil ya, lebih kecil. Kalau yang jantan dia pasti siripnya lebar, terus siripnya lebar tuh manjang, terus ekornya juga lebih lebar daripada yang betina. Ini betina nih tuh, siripnya kan kecil, terus ekornya juga kecil. Ini juga. Ayo kalau bisa perbandingannya sama yang satu sejenis, sama yang sejenis ya, membandingin halfmoon sama halfmoon, terus galaksi sama galaksi, avatar sama avatar gitu ya. Nah itu aja ya teman-teman, mungkin nggak terlalu detail, cuman mungkin bisa jadi patokan buat teman-teman di rumah yang masih pemula. Kalau mau beli ikan cupang jadi kemudian nggak tahu jenis kelaminnya, mungkin apa yang saya ceritain tadi bisa jadi masukan ya, masukan buat teman-teman. Tuh lebih lebar. Ini yang betina-betina tuh ya, bisa jadi masukan dan bisa jadi pegangan ya, moga-moga ya, semoga bermanfaat. Matur nuwun, nggak lupa saya minta bantuan subscribe, like sama loncengnya dari teman-teman, biar nanti kalau kita ngobrol-ngobrol bikin konten lagi teman-teman dapat notifikasi dari saya. Oke, salam seduluran dari saya Agung Wijanarko dari Kota Cianjur, Jawa Barat. Matur nuwun ya, udah pada nonton video saya.